Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, ngebahas ANBK 2025 ya. Kemarin saya sudah upload video tentang langkah-langkah penting yang harus diketahui operator sekolah. Ini full dari awal sampai selesai ANBK, itu urutan rangkaiannya ada di sini. Nah, ini kan baru urutannya ngapain-ngapain aja tuh. Kalau di video ini saya akan jelaskan bagaimana tanggal-tanggal penting untuk ANBK dari SD sampai SMK sederajat. Jadi ini jangan sampai terlewat, karena kalau terlewat ya bisa fatal ya teman-teman, karena tidak bisa mundur soalnya. Karena banyak yang nanya kan, ANBK ini kapan bang? Saya kapan bang? Saya kapan bang? Jadi kita buat fokus tanggal pentingnya biar teman-teman itu persiapan gitu. Oh, ini sebentar lagi berarti saya harus persiapan gitu teman-teman. Tapi sebelum ngebahas tentang tanggal pentingnya, saya jelaskan dulu alur data AN itu dari awal sampai selesai ya. Seperti ini, mulai dari Dapodik, kemudian Verbal, kemudian PD Data, dan kemudian Bio AN atau Bio Portal. Nanti tentunya akan saya buat videonya khusus di Bio Portal itu. Kita akan mengerjakan ini nih. Ada impor biodata, ada sampling, ada DNS. Sebenarnya DNS ini sudah saya sebutnya sebenarnya finalisasi data ya teman-teman ya. Jadi setelah sampling muncul itu, sekolah melakukan finalisasi data. Ini semuanya di bioportal. Kemudian menunggu generate nopes dan muncul sebagai DNT. Nopes itu nomor peserta. Nah, sekolah itu hanya melakukan dua, yaitu impor biodata, lalu finalisasi data setelah disampling oleh pusat tentunya ya. Nah, itu di bioportal. Kemudian nanti di web ANBK-nya itu kita melakukan ya jelas ini penetapan status, penetapan moda, kemudian mengisi data ID proktor ya. Kemudian mengatur gelombang dan sesi, kemudian manajemen pelaksanaan ya, atur sesi dan lain sebagainya di manage untuk pelaksanaannya mau tanggal berapa gitu ya. Selanjutnya di web ANBK itu tinggal setelah itu pelaksanaan di sekolah ya. Untuk pelaksanaannya ya ada simulasi, ada gladi, dan ada ANBK utamanya gitu teman-teman. Nah, itu alur datanya. Kita fokus ke yang sedang dilakukan saat ini. Nah, ini ya, mulai membahas tentang tanggal nih. Oke. Jadi, untuk penjadwalan pendataan AN ini pendataan ya. Pendataan itu berarti nanti kita fokus di bioportal. Untuk tingkat SMA, SMK sederajat gitu ya. Itu impor data calon peserta sekaligus finalisasi data. Ini saya tambahi finalisasi data. Itu sebelum, di sini kan tulisannya sampai dengan 14 Juli. Jadi selesaikan sebelum tanggal tersebut ya. Untuk SMK sebelum 14 Juli harus sudah impor data calon peserta. Kalau untuk SMP sebelum 4 Agustus. Intinya kalau akunnya sudah dikasih dinas ya langsung aja impor gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk SD ya sebelum tanggal 23 Agustus. Karena kan ANBK itu urut ya. Dari SMK dulu, kemudian SMP, kemudian SD. Tapi ada yang beda nih teman-teman terkait tanggal penting ANBK. Nanti teman-teman simak aja ya. Nah, kalau yang di bawah poin 2 sampai 5 ini urusan dinas, jadi kalian fokusnya di sini aja, yang atas nih ya, yang atas gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Itu di pendataan bioportal. Selanjutnya kita akan melihat tanggal penting yang saya maksud ya. Di sini yang beda dari tahun-tahun sebelumnya adalah simulasi ya. Yang mana kalau melihat ini jadwal pelaksanaan asesmen nasional dan TAK itu ternyata simulasi dilakukan serentak di tanggal 21 sampai 27 Juli. Jadi antara tanggal ini nih. Ya, antara tanggal 21 sampai 27 Juli itu kita melaksanakan simulasi. Di sini dari SMK sampai paket A itu semuanya simulasi bareng-bareng. Ini khusus yang melaksanakan secara mandiri. Kalau yang menumpang ya tidak ya. Ini simulasi ya. Kemudian setelah simulasi tentunya ada kegiatan yang namanya gladi bersih. Nah, ini gladi bersih semuanya wajib mengikuti. Di sini untuk SMK itu tanggal 28 sampai 31 Juli ini tanggalnya. Kemudian untuk SMP yang kuning, yang kotaknya kuning. Jadi kuning itu SMP, biru SMK, hijau SD gitu ya. Ini garis-garis bantunya nih biar teman-teman nggak bingung lihatnya. Oke.
Jadi untuk SMP gladinya tanggal 18 sampai 24, kalau SD itu 2 minggu, 8 sampai 14, kemudian 15 sampai 21. Karena SD itu ada 4 gelombang. Kalau SMK dan SMP cuma 2 gelombang, sehingga cukup 1 minggu. SMK 1 minggu, SMP 1 minggu, SMK 2 minggu. Nah, dalam 1 minggu itu ada 2 gelombang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, gitu ya. Nanti saya jelaskan lebih detail. Intinya seperti itu. Kalau SD kan 4 gelombang tuh. Jadi minggu pertama gelombang 1, gelombang kedua, minggu berikutnya gelombang 3 dan gelombang keempat, yaitu tanggal 15 sampai 21. Ini untuk gladi bersihnya. Sedangkan pelaksanaan ANBK utamanya itu ya ini sama ya. Cuma beda tanggalnya aja ya. Alurnya sama dengan gladi bersih ya. Alurnya sama dengan gladi bersih, sama-sama kalau SMK itu 1 minggu, SMP 1 minggu, kalau SD 2 minggu. Nah, yang berbeda juga, yang berbeda lagi nih, yaitu suling jarnya teman-teman ya, atau pengisian survei lingkungan belajar. Itu dilaksanakan secara serentak dari tanggal 15 September sampai tanggal 12 Oktober nih. Ya, pengisian suling jar itu dilakukan oleh seluruh guru dan kepala sekolah yang terdaftar di Dapodik sekolah tersebut. Semuanya wajib mengisi. Kalau misalnya guru itu terdaftar di 2 sekolah, ya mengisi di 2 sekolah tersebut. Wajib mengisi semuanya, gitu ya. Ini jadi yang beda adalah simulasinya sekarang bareng, begitu juga suling jarnya sekarang bareng, teman-teman. Oke? Jadi itu jadwal atau tanggal pentingnya, teman-teman bisa screenshot aja atau nanti silakan download file ini di deskripsi video ya. Nanti saya usahakan untuk upload ke Drive. Kemudian selain tanggal penting, saya juga sedikit tambahkan informasi yang sepertinya belum tercantum di presentasi. Yang pertama yaitu user bioportal atau BioAN itu didapatkan dari dinas ya. Seperti saya kemarin sudah dapat dari dinas, nanti saya buat video khusus login bioportalnya. Kemudian simulasinya serentak, kalau dulu kan tidak serentak, gitu ya. Simulasinya sekarang serentak. Kemudian SMK dan SMP itu 2 gelombang ANBK, sedangkan SD 4 gelombang ANBK atau 2 minggu kalau SD, kalau SMP sama SMK sederajat itu cuma 1 minggu, gitu teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya, 1 gelombang itu terdiri dari 2 hari. Ya, jadi misalnya nih gelombang 1 itu berarti Senin Selasa, berarti kan 2 hari. Hari pertama itu mengerjakan literasi, hari kedua mengerjakan numerasi. Berulang di gelombang kedua, gelombang ketiga, dan gelombang keempat. Gitu seterusnya teman-teman. Cuma pesertanya yang beda karena kan satu peserta itu hanya mengikuti 1 gelombang ya. Gitu ya. Nanti kita buat tentunya untuk mengatur sesi teman-teman. Oke. Selanjutnya, sekolah bebas memilih mau ikut gelombang berapa, menyesuaikan kepemilikan laptop dan kesiapan lainnya. Misalnya internetnya belum siap atau lain sebagainya, ya kalian atur aja kalian mau ngikut gelombang mana. Gelombang 1 atau gelombang 2 atau gelombang 3 atau gelombang 4, khususnya SD kalau yang 4 gelombang ya. Nah, yang terakhir, nah yang baru nih ya. Setelah sampling muncul ya, jadi kan bioportal itu kita impor biodata peserta, kemudian dinas menyampling peserta. Nah, setelah sampling muncul, kita harus finalisasi. Yang tadi saya sampaikan finalisasi. Sepertinya menu ini muncul karena sekarang sekolah bisa meminta generate ulang sampling ke dinas ketika sampling ada yang tidak sesuai. Ini berdasarkan di dinas kami tingkat SMK, dinas lain ya tidak bisa memastikan ya. Ya, contohnya ini ya. Ini informasi dari dinas kami, monggo sudah generate sampling, cek pesertanya. Kalau ada peserta yang sudah keluar, untuk peserta yang lebih dari 50 ya, monggo bisa ajukan sampling ulang, maksimal 20 kali bisa diajukan di grup. Nah ini kalau di dinas kami begitu teman-teman. Dan ini didukung dari informasi di dokumen edaran yang terkait ANBK ini bahwa sampling maksimal persatuan pendidikan hanya 20 kali. Sama ya, di sini juga disampaikan 20 kali. Dieksekusi dari akun manapun, artinya baik dinas kabupaten maupun dinas provinsi. Nah, impor biodata tidak akan mereset counter samplingnya. Apabila lebih dari 20 kali sampling, maka impor serta sampling tidak bisa dilakukan lagi. Artinya kalau udah 20 kali ya terkunci. Lagian ngapain juga sampai 20 kali ya.
Nah, jadi kalau teman-teman misalnya pesertanya, aduh, peserta ini ternyata udah keluar tapi masih ke bawah ke bio AN gitu ya, masih ke bawah sampling gitu ya. Udah, kalian bisa minta generate ulang ke dinas ya. Ini ada, memang ada data dukung seperti itu. Tapi ya kembali lagi ke dinas masing-masing, apakah di tempat kalian bisa atau tidak, kami tidak tahu ya. Kalau di tempat kami ya ini ada edarannya. Gitu ya. Jadi itu informasi tanggal penting seputar ANBK teman-teman. Intinya ya ini, nanti silakan teman-teman download aja filenya di deskripsi video ini. Nanti saya sertakan linknya ya untuk yang mau mendownload file ini. Gitu teman-teman ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini membantu teman-teman dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.